Selamat pagi, mungkin bisa selamat siang ataupun selamat sore dan juga selamat malam bagi mahasiswa saya yang saya sayangi dan saya banggakan, mahasiswa Prodi D4 Bisnis dan Manajemen Retail. Kali ini saya Bapak Ilman Farizi akan menerangkan kembali kepada kalian tentang mata kuliah Capital Budgeting. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu tentang Capital Budgeting? Nah, capital budgeting ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu dinamakan dengan penganggaran perusahaan. Jadi, di dalam suatu perusahaan itu kan pasti ada anggaran. Nah, anggaran itu penganggarannya itu apa saja? Dari segi biaya mungkin, atau dari mungkin perencanaannya, atau dari produksinya dan sebagainya, itu nanti terrangkum dalam penganggaran perusahaan. Nah, kita lanjut. Nah, jadi di dalam penganggaran perusahaan itu pasti ada yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan itu termasuk dari salah satu fungsi dari manajemen. Jadi, di dalam fungsi manajemen itu kan ada 4 menurut Justeri. Ada perencanaan atau planning, pengorganisasian, organizing, pelaksanaan, actuating, dan juga pengawasan atau controlling. Jadi, salah satu fungsi dari perencanaannya ini adalah planning, atau maksudnya salah satu dari fungsi manajemennya ini adalah perencanaan atau planning. Jadi perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan apa saja sih yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi di dalam penganggaran perusahaan itu jadi harus ada perencanaan apa saja yang harus dilakukan agar bisa mencapai goal atau mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Sampai sini paham? Kalau misalkan belum paham, nanti bisa langsung di kolom komentar saja, atau nanti japri ke WA saya atau ke email. Lanjut. Lalu apa yang dimaksud dengan anggaran perusahaan? Kita langsung saja pada slide berikutnya. Jadi penganggaran itu ada dua, yaitu penganggaran perusahaannya ada dua, yaitu bisa penganggaran atau juga dari anggaran. Jadi penganggaran itu merupakan proses menyusun anggaran. Misalkan kalian itu disuruh ibu membeli misalkan beli di pasar. Nah, itu kan biasanya kadang, nah tolong belikan ikan, terus bawang putih, bawang merah, bumbu dan sebagainya. Itu kan ada listnya. Nah, itu merupakan dari, kalau di perusahaan itu jadinya anggaran yang dibeli itu apa saja. Kemudian dari anggaran, dan anggarannya merupakan hasil dari anggaran. Jadi hasilnya itu apa nanti di list tersebut. Sehingga pengertian dari penganggaran perusahaan merupakan proses menyusun anggaran perusahaan, sedangkan anggaran perusahaan merupakan hasil dari penganggaran perusahaan. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam penganggaran perusahaan itu kan pasti ada rencananya dulu, mau penganggaran perusahaannya itu bagaimana dan sebagainya. Jadi di dalam jenis rencana itu, dari rencana penganggaran perusahaan itu bisa meliputi ada tujuan, terus ada kebijakan, ada aturan, metode, strategi, organisasi, standar, program, prosedur, jadwal, anggaran, dan rencana lainnya. Jadi kalau tujuan di jenis rencana ini, sebelum menetapkan tujuannya itu terlebih dahulu itu menilai apa. Jadi menilai apa itu bisa dalam bentuk kekuatannya rencana penganggarannya itu bagaimana, bisa kelemahannya dari perusahaan itu apa saja, terus bisa menilai apa relevan atau enggaknya, bisa terkendali atau tidak terkendali. Jadi misalkan kalau terkendali dalam perusahaan itu kan dapat direncanakan dan dapat diusahakan dengan efektif oleh manajemen. Misalnya itu kayak penetapan harga jualnya per unit itu berapa rencananya, terus jumlah karyawan rencananya berapa, biayanya berapa, dan lain-lain. Sedangkan untuk variabel yang tak terkendali itu misalnya itu yang tidak dapat dipengaruhi oleh manajemen, misalnya kayak perkembangan penduduk, terus kegiatan dari saingannya itu gimana, kebijakan pemerintah bagaimana, dan sebagainya. Kemudian untuk yang
kebijakan pasti, kalau kebijakan aturan sih, aturannya itu bagaimana secara lisan dan tertulisnya, lalu apa namanya, batas umumnya bagaimana, produknya dijual berapa persen dan sebagainya. Untuk metode strategi pasti sudah tahu, lalu organisasi juga apa pasti sudah tahu. Kita lanjut, saya terangkan yang ini saja, yang tentang apa namanya, tentang prosedur. Kalau prosedur itu kan apa, kayak semacam alur ya, alur. Jadi misalkan ada rinciannya itu apa saja prosedurnya, terus uraian tugasnya apa. Biasanya kalau prosedur ini di bagian rencana itu bisa, yang pertama itu kayak apa, penentuan pedomannya bagaimana, pedoman anggarannya, terus yang kedua persiapan anggarannya bagaimana, terus penentuan anggaran, terus pelaksanaan anggarannya bagaimana, seperti itu. Oke, kita lanjut. Baik, selanjutnya yaitu hubungan penganggaran perusahaan dengan bidang ilmu lainnya. Jadi di dalam penganggaran perusahaan itu ada dua hubungan dengan bidang ilmu lainnya. Yang pertama yaitu hubungan penganggaran dengan akunting, dan yang kedua adalah hubungan penganggaran dengan manajemen keuangan. Saya terangkan dulu yang hubungan penganggaran dengan akunting. Jadi akunting bagi suatu perusahaan itu kan kayak istilahnya itu semacam bahasa perusahaan atau language of business ya. Artinya itu apa? Artinya dengan adanya akunting atau akuntansi itu bisa melihat keadaan perusahaannya itu bagaimana, keadaan perusahaannya besar kecilnya itu bagaimana, terus kesehatan keuangannya itu bagaimana, apakah ada apa namanya, input atau outputnya berbeda atau bagaimana, terus bisa keadaan luas kegiatannya bagaimana, maju mundurnya perusahaan itu bagaimana. Jadi dengan adanya accounting ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi alat informasi agar orang itu mengerti dan mengetahui tentang apa, keadaan perusahaannya itu bagaimana. Alat informasinya seperti apa sih kalau untuk apa namanya, hubungannya dengan penganggaran perusahaan? Jadi alat informasinya itu berupa laporan keuangan yang sudah dihasilkan. Jadi laporan keuangannya itu bisa berupa apa namanya, neraca, terus laporan laba rugi, laporan keuangan lainnya, bisa perubahan modal, arus kas dan sebagainya. Seperti itu. Lalu kemudian yang kedua adalah hubungan penganggaran dengan manajemen keuangan. Jadi di dalam penganggaran perusahaan itu pasti ada namanya manajemen. Dalam penganggaran ada manajemen. Di sini saya akan menjelaskan yang hubungannya dengan manajemen keuangan. Jadi salah satu fungsi manajemen yang pertama dan utama tadi kan ada perencanaan. Nah, di dalam hal ini manajemen keuangannya fungsinya itu seperti apa sih? Jadi fungsi manajemen keuangan yang pertama dan utama adalah perencanaan keuangannya. Jadi penganggaran kan apa? Tadi kan sudah saya jelaskan, penganggaran itu kan perencanaan keuangan. Oleh karena itu, penganggaran merupakan perencanaan keuangan. Sedangkan salah satu fungsinya kan tadi ada manajemen keuangan. Jadi bisa jadi apa namanya, kayak perencanaan keuangannya itu bagaimana gitu. Jadi apa? Ruang lingkupnya manajemen keuangan itu lebih luas dari penganggaran. Karena apa? Karena kan penganggaran tidak mencakup manajemen keuangan, tapi manajemen keuangan itu mencakup apa, penganggaran. Misalkan terdapat apa, penganggaran sediaan bahan baku itu menggunakan dengan kuantitas itu apa, bisa dipesan kembali, terdapat apa namanya, penganggaran barang modalnya itu berapa, terus itu juga bisa di lingkup manajemen keuangannya tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan anggaran. Di sini ada 6 tujuan dari anggaran. Yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Jadi anggarannya itu bisa untuk dalam pemilihan sumbernya, dalam sebuah perencanaan keuangannya itu seperti apa, perencanaan penganggarannya itu seperti apa. Kemudian bisa mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Kemudian 3, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Jadi bisa tahu apa namanya, investasi dananya itu seperti apa, lalu jenis sumber dana yang harus kita cari untuk pengelolaan keuangan atau pengelolaan penganggaran itu seperti apa.
Keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Ini pasti tujuan utamanya itu mencapai hasil yang maksimal. Kemudian menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Yang terakhir adalah menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Jadi penganggaran itu pasti sangkut pautnya yaitu dengan akuntansi dan juga manajemen keuangan. Jadi ruang lingkupnya ya pokoknya tentang uang lah, tentang perencanaan keuangan dan sebagainya, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian manfaat anggarannya itu apa? Jadi manfaat anggaran itu punya manfaat, antara lain itu yang pertama, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Jadi perincian anggaran-anggaran yang mau dilakukan tuh apa, jadi terperinci, nggak misalkan dapat modal terus mau beli ini itu kan akhirnya habis. Nah, dengan adanya perencanaan tersebut bisa terarah, oh ini mau tak buat seperti ini buat bahan baku, ini untuk biaya tenaga kerja, ini untuk overtime dan sebagainya, seperti itu. Jadi bisa klop dan akhirnya memiliki goals atau tujuan utamanya itu tercapai. Biasanya kan tujuannya mencapai laba dan seperti itu, dan juga mungkin profit lah. Yang kedua adalah dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Nah, jadi misalkan dalam hal itu ada manajer keuangan, terus ada staf keuangan dan lain sebagainya, itu bisa dilihat, oh pegawai A ini kelebihannya, kekurangannya itu dia mungkin kurang teliti atau gimana dalam melakukan tugasnya dalam pengelolaan keuangan. Oh, ini kelebihannya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian dapat memotivasi pegawai. Jadi mungkin dengan adanya tugas-tugas yang diberikan kepada pegawai, nanti pegawai akan termotivasi, oh mungkin dengan adanya tugas-tugas seperti ini saya akan mendapatkan poin plusnya. Poin plus misalnya dapat rewardnya lebih banyak, atau mungkin dari mungkin dari ucapan, atau mungkin rewardnya semacam kayak penghargaan kepada pegawai gitu. Kemudian yang keempat, dan menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai. Tentunya pasti akan bertanggung jawab pada setiap pekerjaannya. Kayak seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan staf keuangan itu tugasnya itu apa saja, mengelola keuangan dari suatu perusahaan. Nah, tanggung jawabnya itu harus apa? Ya harus bisa mengelola keuangan itu dengan sebaik-baiknya dan tidak ada kayak semacam kesalahan. Nah, kemudian kelima, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Jadi pembayarannya itu sudah tertata rapi, sudah direncanakan, ini untuk pembayaran ini untuk pembayaran ini, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Ini benar-benar bisa meminimalkan untuk pengeluaran pembiayaannya. Yang ketujuh adalah alat pendidikan bagi para manajer, terutama manajer keuangan, bisa mengetahui apa saja yang ada di lingkup perusahaan itu dalam melakukan penganggaran perusahaan. Nah, sampai sini paham? Nah, berikutnya adalah saya akan memberikan tugas kepada teman-teman semuanya. Tugasnya bisa dikirim ke email saya di hilmanfarji79@gmail.com, dikumpulkan maksimal 2 minggu ke depan setelah video ini tayang ya. Terima kasih. Nanti tugasnya bisa diketik gak apa-apa, atau mungkin di scan juga gak masalah, tapi dimohon dengan sangat supaya bisa mengerjakan ya. Nah, ini tugasnya, nanti bisa lihat saja di videonya. Sampai sini percobaan kita. Misalkan teman-teman ada yang masih kurang paham mengenai capital budgeting itu seperti apa, bisa langsung saja untuk komentar langsung, dan untuk absennya bisa lewat langsung di komentar saja ya, namanya siapa, nanti saya akan catat. Kemudian untuk tugasnya dimohon dikerjakan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kekurangan kata dalam pengucapan penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih.